Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Dan kita kali ini akan kembali komentari video dari Luis Basit yang berjudul Inces hari ini serang Yesus Kristus dibantah oleh Rex Xiao. Gak jelas dua orang ini. Kita langsung untuk videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kita kali ini akan bahas sebuah komentar dari Inces kita, yaitu Syahrini. Dia membahas, postingannya itu membahas soal Yesus guys. Dan dari postingannya itu saya heran kenapa dia mendadak bahas soal agama. Atau jangan-jangan karena akhir-akhir ini rame ya artis-artis bahas tentang Kristen. Dan kemudian mulailah dia mulai masuk melalui tweet yang sebenarnya dia sendiri gak paham apa yang dia katakan gitu. Makanya kita mesti hari ini kita benar-benar luruskan. Jangan sampai apa yang dia katakan dipikir benar guys. Mari kita langsung nonton atau kita lihat ya. Kita langsung lihat saja apa yang menjadi yang dia sampaikan, yang dia bikin di dalam postingannya. Oke, kita sudah masuk ke dalam postingannya ya. Ini beritanya. Jadi ini adalah Inces Syahrini. Siapa yang nggak tahu orang ini kan ya? Ya, dia mengatakan seperti ini di berita ini ya. Unggahan Syahrini ini picu kontroversi dan protes warganet. Kenapa? Sebenarnya ini telat kalau saya bahas ya. Karena ini dari 27 Desember lalu. Padahal ini sudah tanggal 2. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas. Kita lihat dari perspektif Kristen ya. Di sini dikatakan seperti ini. Hari ini ngomong kayak gini nih, Cek. Yang disampaikan itu dia mengatakan bagaimanapun di dalam kitab suci. Nah, bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa. Nah, ini dikatakan bagaimana Yesus lahir, makan, tidur, berdoa. Ini semua kemanusiaan Yesus yang mana ia lakukan ya. Dan dari sini dia berangkat menuju kata dan punya keterbatasan pengetahuan. Dia menyerang satu hal yang mana menurut dia itu manusia yang terbatas. Yesus itu dia makan, minum, bahkan dia terbatas pengetahuan atau omniscience-nya terbatas. Ya saya tambahin lah supaya kamu agak pinter dikit. Omniscience, omnipotence yaitu kemampuannya terbatas ya. Sama omnipresence. Omnipresence adalah ketidakterbatasan dia dalam hadir di satu tempat. Hal-hal ini terbatas. Sehingga dia dari sifat-sifat Yesus yang terbatas ini kemudian dia bilang begini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Sekarang kamu bahas Yesus Kristus, kemudian kamu bandingkan dengan Islam yang mengatakan Tuhan itu selalu sempurna. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia Ada yang berbunyi ya kitab bahwa berbunyi Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Coba Anda bayangkan ya. Ayat itu berbunyi bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Kok bisa nggak cukup hanya kata manusia, tapi juga anak manusia? Karena itu sering diasosiasikan dengan Yesus. Yesus adalah seorang manusia dan juga anak manusia. Artinya ini ayat ngomong tentang Yesus. Kenapa? Dan juga ya logikanya, kalau kita ngerti arti kata bukanlah, itu artinya nggak pernah berubah. Contoh ya, kalau saya katakan bahwa Clark Kent bukanlah Superman, betul nggak kalimatnya? Salah, karena Clark Kent adalah Superman. Superman adalah Clark Kent, betul apa salah kalimatnya? Salah, karena Superman adalah Clark Kent. Artinya sesuatu yang berubah itu memakai kata adalah. Karena sambungnya adalah. Luis Prasetyo adalah pendeta. Ketika di rumah dia bapak anak-anaknya. Ketika di gereja dia berubah jadi pendeta. Makanya pakai kata adalah. Jokowi adalah pengusaha. Ketika dia ngurus bisnisnya dia pengusaha. Jokowi adalah bapak dari anak-anaknya ketika dia lagi sama anak-anaknya.
Tapi ketika dikatakan Jokowi adalah presiden, berarti ketika dia tuh berubah ketika dia tuh jadi presiden, guys. Nah, jadi berubah tuh memakai kata adalah, ya. Contoh lagi. Kepompong adalah kupu-kupu. Artinya kepompong adalah kupu-kupu yang belum jadi gitu. Jadi kata sambungnya adalah itu adalah. Tapi kalau dikatakan bukanlah, berarti tidak ada berubah. Ngerti nggak? Misalnya, Luis Pasieto bukanlah banci. Artinya dia tidak pernah berubah jadi banci. Kalau Luis Pasieto adalah banci, artinya bisa nanti dia tuh berubah jadi banci. Siang dia laki-laki, malam jadi banci gitu guys. Nah, jadi kalau kata bukanlah, berarti Allah itu tidak pernah berubah jadi manusia. Makanya Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Itu ada ayatnya. Jadi kalau ada seorang dikatakan bukanlah, artinya dia tidak pernah berubah menjadi yang lain gitu. Yang disebutkan itu yaitu manusia. Jadi misalnya kayak monyet bukanlah manusia, artinya monyet tidak pernah berubah jadi manusia. Ya. Tapi kalau binatang lain misalnya kepompong adalah kupu-kupu. Karena kepompong itu berubah jadi kupu-kupu gitu guys. Nah, jadi harus ngerti ya, kata sambung bukanlah dengan adalah itu beda. Jadi kalau ada ayat bunyi bahwa Allah adalah manusia, nah itu bisa. Berarti Allah berubah jadi manusia. Jadi kalau Allah bukan manusia, berarti Allah tidak pernah berubah jadi manusia, guys. Dia membatasi dirinya untuk jadi manusia. Terus kamu angkat kemanusiaan Yesus itu. Gini, Islam tuh semua jelas pakai logika. Jadi kita tuh membandingkan konsep Tuhan, mana masuk akal. Islam tuh jelas, ngomong Tuhan ya sempurna. Ya ada batas gitu. Tidak pernah menjadi nggak terbatas. Kita bedakan, mana Tuhan, mana makhluk. Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Makhluk adalah sesuatu terbatas. Jelas. Perbandingannya jelas gitu. Antara langit dan bumi. Tapi kalau mereka kan beda. Tuhan adalah sesuatu yang nggak terbatas, lalu menjadikan dirinya terbatas. Ini nggak jelas guys. Apa beda sama makhluk gitu kan. Karena ada satu sisi pernah berubah jadi makhluk. Kok kita jelas membedakan apa Tuhan, apa itu makhluk gitu kan. Untuk berusaha nyerang orang Kristen. Itu maksudmu apa hari ini? Kamu itu harus tahu bahwa Yesus itu kan jelas ya. Dia sepenuhnya dia adalah Allah. Dia juga sepenuhnya manusia. Gak bisa dikatakan begitu. Kalau berubah, itu hilang esensinya. Ya. Contoh, ketika kota Rominami berubah jadi baja hitam. Artinya kota Rominami-nya hilang. Yang ada adalah baja hitam. Kota Rominami nggak ada gitu. Karena ini adalah form baja hitam. Nah, pakai baja hitam berubah jadi kota Rominami. Artinya baja hitamnya hilang. Yang kita lihat adalah sosok dari kota Rominami. Ya, yang lemah, yang ya tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga mau dan segala macam gitu guys. Jadi sama kayak misalnya sesuatu itu berubah. Gas dari uap ke air itu kan berubah. Ketika uap berubah jadi air, berarti uapnya nggak ada lagi, yang ada air. Atau air jadi uap, airnya nggak ada lagi, jadi uap. Gitu. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa Allah 100% manusia, 100% Tuhan, nggak bisa. Karena ketika dia berubah jadi manusia, berarti 100% Allahnya hilang, gitu. Nggak bisa sekaligus, nggak bisa guys, nggak bisa ya. Ngerti nggak maksudnya? Sesuatu yang berubah itu nggak bisa 100% kedua-duanya. Pasti akan switching dia, switching. Luis Pasieto adalah 100% laki-laki, 100% banci. Jadi ketika dia dibanci, berarti dia bukan laki-laki. Ketika dia jadi laki-laki, berarti dia bukan banci. Artinya ada switching, perubahan. Nah mungkin dia dua-dua sekaligus. Mungkin nggak? Luis Pasieto adalah seorang laki-laki, seorang banci. Karena mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Ketika jadi banci, ya dia banci. Laki-lakinya hilang. Ketika dia laki-laki, bancinya hilang. Jadi nggak mungkin dua-dua sekaligus. Nggak ada itu 100% Tuhan, 100% manusia itu nggak ada. 100% banci, 100% laki-laki nggak ada. Yang ada setengah-setengah. 50% banci, 50% laki-laki. Jadi dia tuh bisa setengahnya laki-laki, setengahnya banci. Dan itu pun berubah gitu. Nggak sekaligus gitu kan. Jadi banci laki-laki sekaligus yang sama-sama nggak bisa guys. Karena pasti ketika banci dia berubah total. Gayanya mungkin
melambai. Ketika laki-laki dia tegas gitu kan. Nah, itu dua hal berbeda. Jadi ada switching di situ, nggak bisa dijadikan itu tuh adalah 100% 100% guys. Pasti udah berkurang. Bahkan 0%. Ketika dia berubah banci, berarti laki-lakinya 0%. Karena dia melambai. Ketika dia jadi laki-laki, dia laki-laki 100%, banci 0%. Karena dia tegas guys, logikanya. Kalau kamu mau bahas Yesus, nggak boleh kamu bahas cuman kemanusiaan Yesus. Dia juga Allah, gitu loh. Kamu harus bahas ketidakterbatasan Yesus. Nanti saya akan bahas ke situ. Tapi ini perlu. Kalau gitu mah kita juga bisa lihat jadi kita anggap aja lah jadi orang-orang yang kayak menuhankan nabi gitu. Jadi nabi itu punya keterbatasan, tapi karena mukjizatnya dianggap Tuhan guys. Jadi nggak bisa. Karena kita tahu ya, suatu mukjizat itu adalah pemberian Tuhan, bukan dari nabi itu sendiri gitu. Jadi Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, yang memberikan mukjizat kepada nabinya gitu. Dia tetap tidak terbatas ya, gitu kan. Diluruskan nih pemikiranmu. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Orang Kristen harus menanyai kembali tentang gagasan tentang Tuhan. Justru harusnya kamu yang tanya kepada saya hari ini, gagasan Kristen tentang Tuhan itu bagaimana? Bagaimana bisa kamu sok tahu tentang kekristenan? Justru dia tahu bahwa ada perbandingan nih. Kok Tuhan itu sesuatu yang terbatas ya, atau mungkin terus bilang lah pernah menjadi terbatas gitu. Sedangkan Islam tuh meyakini bahwa Tuhan tuh sempurna terus, nggak pernah berubah bentuk guys. Kristenan, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Kalau kamu cuma bahas Yesus dari segi dia berdoa, dia makan, dia tidur, dan kamu mengatakan bahwa kamu tahu tentang Yesus dalam perspektif Kristen, itu jelas kamu keliru, fatal itu hari ini. Saya akan bahas itu, tapi kita akan bahas sekaligus yang disampaikan oleh Felix Yau, yang dia juga tersesat, bikin diri tahu tentang Kristen. Emangnya kamu dulu Kristen, Felix? Di mana-mana kamu ngaku ateis, sekarang kamu ngaku Kristen. Kalau Luis dengar sejarah Felix Yau, awalnya beliau tuh Kristen. Lama-lama dia melihat kok ini ajaran kayaknya nggak masuk logika dia, maka dia jadi ateis dia. Jadi orang tuh melalui proses berpikir, nggak kayak Luis nggak berpikir gitu kan, yang terima mentah-mentah saja gitu guys, apa yang diajarkan gitu kan. Mau aja nggak tahu Taman Eden yang dimakan apa, nggak tahu kan? Katanya apel kan? Kristen dari mana kok Felix? Ini dia bahas, Felix ini dia mengatakan bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih menurut dia. Loh, ini juga kekeliruan fatal. Harus tahu. Mari kita akan dengar ya. Kita akan dengar videonya. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet. Oke. Nah, Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Maka Isa sama dengan Jesus. Boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria gitu kan ya. Artinya ya beda-beda tipis lah. Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar. Oke. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Ya, itu pembahasan dari Felix Yau. Sebenarnya dia mengatakan seperti itu sedang membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya dia tahu betul bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah dua sosok yang berbeda. Maksudnya tuh berbeda ceritanya, ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi orangnya sama, tapi dikisahkan berbeda. Yang beda tuh bukan orangnya, kisahnya. Di Alkitab dikatakan dia lahir di kandang domba. Di Quran dikatakan dia lahir di bawah pohon kurma. Jadi orangnya sama, kisah berbeda gitu. Ngerti nggak? Misal kayak Louis Prasetyo deh, ya kan? Kisahnya berbeda.
Yang satu dikisahkan bahwa Yudas itu adalah seorang ayah, yang lainnya adalah dia adalah seorang banci. Jadi ini adalah dua kisah berbeda gitu, tapi orangnya sama guys. Jadi kita nggak bisa menyamakan bahwa apakah Yudas itu adalah ayah dan banci? Bukan, pasti salah satu yang benar gitu. Nah, mungkin dua-duanya benar gitu kan. Nah itu maksudnya berbeda itu guys. Orangnya sama tapi dikisahkan berbeda. Sebenarnya maunya sama, tapi keliru yang disampaikan ini gitu. Kenapa? Kenapa yang disampaikan keliru? Karena isinya berbeda. Sekarang secara Ya gimana ya, kita kan memang maunya sama, itu logika. Contoh, bagaimana para pahlawan kita ya, kayak Pangeran Diponegoro, Ki Umar itu di-framing oleh penjajah Belanda itu sebagai teroris, ya kan, perampok, pembunuh. Padahal kalau dari sisi Indonesia mereka adalah orang-orang yang pemberani, pejuang, ya kan, orang-orang baik. Nah, jadi ini masalah persepsi. Kita maunya kan Belanda ikut kita. Karena Belanda itu pastilah penjajah, dia itu tidak objektif. Karena dia memusuhi Pangeran Diponegoro. Tapi orang-orang yang netral, apa yang mencintai kan akan mengatakan Pangeran Diponegoro itu baik, guys. Nah, itu masalahnya kan. sederhana aja, kita akan bahas ke Felix Yao nanti ya. Tapi kita masuk dulu kepada Syahrini. Ini dua hal yang sebenarnya mirip. Tapi ini nanti kebingungan sendiri antara si Felix dengan si siapa tadi ini? Syahrini. Jadi Syahrini ini beranggapan bahwa Yesus Kristus itu kalau dianggap Tuhan itu udah keliru. Sekarang Felix Yao mencoba untuk mengatakan, ya Yesus dan juga Isa itu sama. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang akhirnya bertentangan sendiri. Tapi saya mau bahas soal Syahrini. Syahrini mengatakan, seperti yang dikatakan bahwa orang Kristen harus melihat kembali konsep ketuhanannya. Syahrini, dengarkan baik-baik apa yang saya bilang ini supaya Anda agak pinter. Supaya pinteran dikit. Nah, kita akan masuk ke dalam Alkitab. Justru karena pintarnya maka Syahrini membahas itu. Kok ada ya konsep Tuhan seperti ini? Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Contoh, kita tahu bahwa apa ya? Misalnya beda matahari dengan lampu. Matahari itu adalah sesuatu yang besar, big, panas, sekali bersinar bisa menyinari seluruh alam. Lalu Anda bandingkan dengan lampu. Oh, lampu itu bukan matahari. Kenapa? Lihat, lampu itu nih cahaya terbatas. Dia bisa menerangi kamar saya, nggak bisa menerangi bumi. Kalau saya pasang lampu di suatu tempat, yang terang tempat itu aja. Bumi semuanya yang kalau malam hari itu gelap gulita. Nah, matahari tidak. Ketika matahari muncul, semuanya terang. Artinya, masa matahari disamakan dengan lampu? Itu logikanya, guys. Ya kan? Lalu dia berkata bahwa matahari jadi lampu. Loh, kok matahari jadi lampu? Matahari ya matahari, lampu ya lampu gitu. Gitu loh. Matahari itu tidak terbatas penerangan cahayanya, lampu terbatas. Itu yang sedang itu yang ada di pikiran Syahrini yang harus Louis itu ikuti harusnya gitu kan. Jangan mengatakan bahwa oh matahari itu berubah jadi lampu. Ya ketika lampu dia hanya bisa menerangi selintir tempat. Artinya ketika dia berubah jadi lampu, artinya bumi gelap dong. Sementara kita yakini bahwa bumi ini tidak pernah gelap, gitu kan? Terang terus, guys. Karena Tuhan itu kan menerangi seluruh alam. Gak pernah dong ada masa-masa Tuhan tuh yang menerangi selintir tempat gitu kan? Kan enggak. Tuhan tuh harusnya konsisten, dia selalu terang bagi seluruh alam gitu kan? Kristen ya. Kalau bahas Kristen ya harus masuk ke perspektif Kristen. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepas. Ya ini kan bukan Yesus yang ngomong. Ya kita tuh butuh kata-kata Yesus. Ya kan? Ngerti nggak? Sama kayak orang kalau Islam tuh ya yang ngomong tuh bukan Nabi Muhammad, tapi orang-orang murid-murid Nabi Muhammad yang ngomong gitu. Nah, Anda percaya tidak? Belum tentu. Gitu. Ya. Jadi kita tuh harus dengarkan kata-kata Yesus, bukan selainnya. Itulah bedanya Islam dengan Kristen. Islam tuh semuanya itu didengar tuh adalah kata-kata Nabi Muhammad. Nah, orang-orang setelahnya itu hanya menafsirkan apa kata Nabi Muhammad. Tidak pernah memakai perspektif orang tentang Nabi Muhammad, tidak pernah. Misalnya Umar mengatakan bahwa
Nabi Muhammad itu misalnya ada baikkan ya, kalau Umar ngomong gini, Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Karena dia tuh bisa pergi ke apa? Menemui Allah di apa namanya? Di arasnya dalam semalam bisa berbalik dari Mekah ke Yerusalem. Nah, itu kan kita nggak bisa dengar pendapat Umar, kita harus dengarkan apa yang Nabi sampaikan. Makanya Islam itu jelas ya, semua itu betul-betul sumber dari Nabi, sahabat itu hanya menafsirkan. Tapi kalau mereka ini tidak memakai pendapat dari selain Yesus, gitu guys, logika berpikirnya. Kan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saya mau garis bawahi soal dari dosa kita oleh darahnya. Kalau kita lihat di sini ya, Hemas Ekton Amartion, Emon and Aimati Auto. Yang mana kalau kita lihat di sini ya, dari darahnya itu kita boleh terlepas dari kuasa dosa. Saya jelaskan konsepnya. Kenapa kok Yesus itu harus? Ya, konsep itu bukan berasal dari Yesus, tapi orang selain Yesus. Kalau kita jelas Islam itu semuanya konsep yang disampaikan Nabi Muhammad tanpa ada ditambah-tambah atau dikurang-kurangi para sahabat. Pokoknya apa yang Nabi ucapkan itu yang sahabat atau pengikutnya Nabi Muhammad sampaikan. Tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Kalau mereka ini tidak. Ada yang lain yang diajarkan oleh selain Yesus, yaitu oleh pengikut-pengikutnya. Yang ini adalah tentu kita tahunya ini adalah orang-orang yang tidak Yesus kenal gitu. Nah, Yesus itu kan sudah pergi ketika mereka ini itu disebut Kristen di Antioquia. Jadi mereka itu murid Yesus ini ya yang ngaku murid padahal tidak pernah ketemu dengan Yesus. Karena mereka tuh membuat sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan sebelumnya. Contoh ya ini, gitu kan. Salah satunya lagi itu mereka pertama kali di Antioquia disebut sebagai Kristen. Pak Yesus tidak tahu dengan kata Kristen. Dia tahunya adalah pengikutnya disebut sebagai umat Nasrani. Jadi mereka ini membuat suatu hal yang baru, guys. Yang tidak pernah Yesus ajarkan sebelumnya gitu kan. Terus bisa makan, bisa minum, dia tidur, dia bahkan bisa secara Di contoh misalnya kita di Muhammad itu menyampaikan bahwa ini adalah Islam, agama Islam. Tiba-tiba ada orang buat lagi nih kan, atau umat Islam gitu kan. Tiba-tiba ada orang buat kemudian itu adalah umat putih misalnya gitu guys, atau agama putih. Nah itu tidak ada di Islam. Jadi ketika mengatakan bahwa ini adalah agama Islam, ya Allah itu menemukan Islam untuk kalian, artinya tetap tidak berubah. Islam terus. Kalau mereka beda. Yesus itu tahunya adalah umat Nasrani, lalu tiba-tiba berubah di gagasan yang mereka tuh disebut sebagai Kristen di Antioquia. Yang Yesus tidak tahu mengenal hal ini, gitu kan. Jadi ada suatu hal yang baru yang diajarkan oleh orang-orang setelah Yesus yang tidak pernah diajarkan Yesus dulunya, guys. Itu beda sama Islam. Manusia itu kok harus seperti itu? Kenapa Allah yang tak terbatas itu harus menjadikan dirinya terbatas? Karena satu tujuannya, yaitu supaya dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Justru di situ keanehannya. Kok bisa Tuhan yang tidak terbatas itu menjadi terbatas? Harusnya kan dia yang terbatas itu dia dengan gampang nembus dosa manusia. Maka Islam itu jelas ya. Dia tidak punya keperluan. Ingat, dia tidak punya keperluan, nggak punya kebutuhan. Manusia punya kebutuhan. Jadi di Kristen itu Tuhan tuh harus butuh untuk jadi manusia dulu baru bisa nebus dosa manusia. Kalau tidak, dia nggak bisa nebus dosa manusia gitu kan. Artinya Tuhan tuh terbatas berarti. Tuhan ini harus pula dulu jadi manusia, lalu mati, baru bisa nebus manusia. Kalau tidak, dosa manusia nggak bisa tebus gitu. Artinya Tuhan itu adalah sifatnya adalah memiliki kebutuhan, ya. Harus dulu jadi manusia. Kalau Islam tidak ada. Kalau ampuni saja guys, tanpa harus membuat dirinya harus atau butuh menjadi suatu yang terbatas gitu kan. Kalau dia tak terbatas, dia masih tak terbatas, atau dalam pribadinya Allah Bapa,
yang tak terbatas itu, ya nggak mungkin dia dipaku mati di kayu salib. Nggak mungkin. Artinya berarti dia ketika jadi Bapa pun dia terbatas. Anda bayangkan ya. Dia jadi Bapa nih, kan ada sesuatu nggak terbatas. Harusnya dengan itu dia bisa ngampuni dosa manusia. Masa dia harus berubah dulu menjadi manusia yang terbatas, baru bisa ngampuni dosa manusia, dan dia harus mati pula. Disitulah beda sama Islam. Islam itu ya, Tuhan itu bisa mengampuni manusia tanpa dia tuh butuh untuk jadi manusia dulu dan mati dulu, guys. Jadi dia tuh nggak perlu dibunuh dulu, nggak perlu jadi manusia dulu, langsung dia tinggal bilang kun fayakun, jadilah, maka jadilah semuanya. Makanya kenapa dia harus jadi manusia? Kenapa dia harus mengambil rupa manusia? Supaya dia ini bisa mengalami yang namanya kematian itu. Guys, disinilah tanya Islam tuh pakai logika dengan mereka ini kan. Kita tuh mengutamakan logika. Karena Tuhan tuh tidak harus gini gitu. Enggak. Dia tuh sesuatu yang tidak terbatas. Dia tuh nggak mesti harus jadi manusia untuk nebus dosa manusia. Ya, itulah bedanya Islam dan Kristen. Sampai di sini saat ini, kamu harus tahu kenapa kok Yesus harus terbatas. Itu namanya teori kenosis. Dia meninggalkan kemahakuasaannya. Dia meninggalkan semua kemaha-maha itu yang kamu anggap dalam konsep agamamu itu sebagai Tuhan. Itu harus ditinggalkan. Sementara waktu. Supaya Yesus ini bisa disalibkan. Berarti ketika dia meninggalkan itu sementara waktu, ingat ya, Yesusnya bukan hanya ketika disalibkan aja. Tapi dari lahir menjadi kanak-kanak dewasa, itu ada proses sekitar ya puluhan tahun, guys, belasan puluhan tahun gitu kan. Nah, artinya bukan sementara, prosesnya cukup panjang. Kecuali kalau dia berubahnya ketika mau salib, oke lah. Tapi enggak, dia mengalami proses itu panjang loh. Jadi selama sekitar ya berapa puluh tahun itu, bagaimana ceritanya dunia? Siapa ngurus, guys? Itu logikanya. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau dia masih memegang atributnya, kemahakuasaannya, nggak mungkin dia disalibkan. Kenapa? Yang disalibkan itu harus Yesus. Karena yang disalibkan itu, yang menjadi korban itu harus tanpa celah, tanpa cacat. Tidak boleh ada dosa sedikit pun. Dan manusia dunia ini siapa yang nggak punya dosa sehari? Yesus juga punya dosa, ya. Jangan lupa, dia pernah mengutuk pohon ara yang tidak bersalah. Pohon ara itu belum waktunya untuk berbuah, tapi dia kutuk. Padahal bukan salah pohon ara kan, memang belum musimnya gitu. Padahal dia Tuhan, harusnya dia tahu kalau ini pohon ara ini belum musim untuk berbuah. Ya kan, masa Tuhan nggak tahu musim berbuah pohon ara gitu kan. Lalu dia juga misalnya pernah marah gitu kan, waktu dia membalikkan meja-meja para penjual merpati di Bait Allah. Juga dia pernah apa istilahnya nih, dia pernah apa ya guys, saya lupa guys, bentar. Oh iya, dia pernah minjam keledai tanpa izin. Waktu itu dia bilang gini, pergilah ke sana, nanti engkau akan menemukan keledai yang terlambat. Bawalah, ambillah, dan ketika pemiliknya menanyakan, bilang kepadanya bahwa Tuhan meminjamnya. Jadi namanya kan ya, kita tuh kan tidak bisa begitu. Kita tuh ya, saya mau minjam sesuatu tuh harus jumpai orangnya. Pak, saya pinjam kudanya ya, boleh nggak? Kalau boleh kita bawa, oh enggak, jangan kita langsung ujuk-ujuk ambil. Lalu orang nanya, itu dibawa ke mana kuda saya? Pinjam Pak, bisa gitu. Itu aja nanya guys harusnya, boleh pinjam Pak? Bukan pinjam Pak langsung pergi gitu. Ya kalau untuk pinjam, kalau enggak gimana? Ya kalau kepergok orangnya, kalau tidak gimana? Jadi guys itu termasuk dosa loh, ya kan? Pinjam keledai tanpa izin atau izinnya setelah dipakai dulu. Dibawa baru izin, itu bukanlah suatu hal yang baik gitu kan.
ini kamu, nabimu, semua orang yang kamu kenal. Semua manusia punya dosa. Nabi-nabi baik Abraham, Sebenarnya kalau Luis mengatakan Nabi Muhammad punya dosa, apa dosa Nabi Muhammad? Coba. Coba apa dosa Nabi? Poligami? Tidak. Di Alkitab saja tidak pernah Tuhan menyalahkan orang-orang poligami. Poligami ada dosa, nggak pernah guys. Atau dia hujat atau menyalahkan para nabi yang di Alkitab poligami, tidak pernah gitu. Jadi apa kedosaan Nabi Muhammad itu? Coba sebutkan satu saja guys. Ishak, Yakub, Daud, Samuel, dan lain-lain semua punya dosa. Manusia semua punya dosa. Dan satu-satunya jalan supaya ada Manusia nggak berdosa? Ada. Siapa itu? Yaitu anak kecil. Ya, anak kecil nggak berdosa. Maka Yesus katakan bahwa kemarilah anak-anak itu, biarkan mereka kemari, karena mereka adalah sesungguhnya yang empunya kerajaan surga. Artinya semua anak kecil itu ya, anak bayi, anak kecil itu adalah dilahirkan putih seperti kertas putih yang tanpa dosa. Nah kita lah yang mendidikan mereka tuh menjadi apapun itu. Jadi manusia itu awalnya nggak berdosa, gitu guys. Nah ada kan ya, ada anak kecil yang meninggal, dosa nggak dia? Tidak. Jadi ada orang-orang nggak berdosa. Misalnya saya punya teman dulu ya, teman saya itu dulu punya adik. Waktu saya TK dulu, waktu umur 5 tahun, itu teman saya punya adik. Adiknya hanya hidup kira-kira ya setahun lah gitu. Gak sampai setahun lah mungkin, meninggal. Itu gak punya dosa loh. Sejak dia dilahirkan hingga meninggal, itu gak punya dosa. Jadi ada manusia yang gak berdosa, ada. Yaitu orang-orang anak kecil yang dia tuh meninggal sebelum dia dewasa. Itu orang gak punya dosa. Kenapa gak dia dikorbankan? Gini, kalau kita mau mengorbankan orang gak berdosa, ya anak kecil. Jadi kalau dalilnya adalah harus dikorbankan orang gak berdosa, gak perlu Yesus. Anak kecil cari, anak kecil. Bukankah anak kecil itulah anak yang tidak berdosa, yang belum ngerti apa-apa? Jadi argumentasinya patah ketika dia bilang haruslah orang gak berdosa. Iya masih ada anak kecil. Gitu. Misalnya gini, haruslah misalnya yang dikorbankan adalah, yang dimakan adalah harusnya apa ya? Misalnya sesuatu yang tidak ada dagingnya. Karena semua ayam kan punya daging. Ya, korbankan ketika sebelum jadi ayam, yaitu telur gitu. Ngerti nggak logikanya? Atau yang dicari adalah, dipilih adalah orang yang haruslah belum ngerti apa-apa. Orang yang betul-betul nggak tahu apa-apa. Ya anak kecil ada itu. Kenapa harus ada orang yang dari pintar lalu berubah jadi bodoh yang nggak tahu apa dikorbankan? Tinggal cari anak kecil. Ngerti nggak maksudnya? Padahal dia adalah sesuatu yang begini ada selain Yesus, yaitu anak kecil. Kan dicarikan adalah yang orang nggak berdosa. Anak kecil itu semuanya nggak dosa. Kenapa nggak digantikan anak kecil? Kenapa harus Tuhan? Di situnya sudah patah argumentasinya guys, ya kan? manusia tanpa dosa adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya Yesus itulah Allah yang menjadi manusia. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Ya itu adalah ayat tambahan. Kan ada kita kenal namanya 78 orang pakai Alkitab dari kita sendiri. Menyebutkan bahwa ada ayat-ayat sisipan tambahan di Alkitab yang tidak ada di Alkitab mula-mula. Nah ini salah satunya. Nah, logikanya gini ya. Firman yang jadi manusia. Pada mulanya dia adalah firman. Anda tahu nggak firman itu apa? Firman itu adalah kata-kata. Ya. Jadi Tuhan berfirman artinya Tuhan berkata-kata. Nah, sama kayak saya. Saya berkata-kata. Sabda Nabi, kata-kata saya, firman Tuhan itu adalah sama, yaitu kata-kata. Meskipun yang menyampaikan beda. Tuhan berarti disampaikan oleh Tuhan. Nabi, nabi. Saya manusia biasa. Tapi setelah itu suatu kata-kata, artinya kata-kata itu kan banyak. Kata-kata itu datang dan pergi. Misalnya Tuhan berfirman, Allah bukanlah manusia. Artinya ada kata Allah, bukanlah, dan manusia.
Lalu yang mana di antara ketiganya yang berubah di manusia? Coba. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Luisa harus ngerti tentang apa itu firman Tuhan. Ketika dia ngomong bahwa Tuhan berfirman, ya, kasihilah musuhmu. Lalu yang mana jadi manusia? Kasihilah atau musuhmu? Masa kata-kata Tuhan, firman Tuhan kan kata-kata Tuhan. Masa kata-kata Tuhan berubah jadi manusia? Aneh nggak guys? Nah, kalau dimasuklah lidahnya Tuhan atau yang menyebabkan itu kita keluar kata-kata itu, berarti kalau gitu Tuhan jadi bisu. Nah ini adalah logika yang harus ditanyakan. Maksudnya firman yang mana gitu? Karena apapun disebutkan, mau firman itu kata-kata maupun adalah alat untuk menyampaikan kata-kata itu, kayak manusia ini kan kita sebutnya sebagai mulut, kerongkongan, pita suara, itu berubah dari manusia, artinya kita menjadi nggak punya pita suara. Artinya Tuhan itu bisu, nggak bisa lagi berfirman. Jadi selama 40 tahunan, selama Yesus hidup, karena dia berubah di manusia, Tuhan itu, berarti Tuhan itu bisu. Berarti nggak bisa berfirman dia, gitu. Jadi guys, ini perlu ditanyakan soal logika gitu kan. Firman yang jadi manusia inilah, pada akhirnya benar yang kamu katakan itu. Dia menjadi terbatas. Terus kamu bilang, ya kalau terbatas, pertanyakan lagi masa Tuhan terbatas. Tapi keterbatasan Yesus ini kau harus tahu hari ini. Ketika dia disalib. Jadi kalau ada orang ngomong tapi itu namanya ngeles. Ngeles. Kita pengen nyampaikan logika nih. Tuhan itu kan harusnya nggak mati. Ya tapi. Tuhan itu kan harusnya nggak lahir. Ya tapi. Itu berarti orang tuh ngeles. Semakin banyak kata tapinya, makin banyak yang ngeles. Kamu kan pukul orang, berarti kamu nggak baik. Tapi saya kan ngasih orang bantuan. Ya tapi kak menghilangkan kamu tuh nggak baik karena kamu mukul orang. Itu dua hal berbeda. Gitu loh guys. Jadi tapi itu adalah suatu yang bentuk lain dari ngeles gitu, ya kan? Kan kemanusiaannya mati, bener ya? Kemanusiaannya mati. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Kamu memahami Yesus nggak boleh berhenti sampai penyalipannya. Itu belum selesai dong. Kalau kita lihat bagian ini ya. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dia bangkit dari antara. Kita semua akan bangkit dari orang mati. Kita semua, ya. Tidak ada orang yang tidak bangkit dari kematian. Semuanya akan bangkit dari kematian. Nah, Tuhanlah yang bangkitkan kita semua. Tuhan itu tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Dia itu kekal, immortal, abadi. Abadi artinya tidak pernah mati. Kalau ada orang yang mati, bangkit lagi, itu bukan Tuhan. Itu logika dalam Islam. Orang mati. Memahami Yesus tidak boleh sampai hanya di kematian. Memahami Yesus harus sampai di kebangkitannya juga. Justru kata bangkit sendiri itu aneh bagi Tuhan. Ada Tuhan yang mati, anggaplah tarik sampai ke bangkit mati pula, bangkit dari kematian. Tetap ada, itu bukan sifat Tuhan. Tuhan itu tidak ada pakai acara-acara mati, lahir, apalagi bangkit, nggak ada. Gitu. Jadi apa beda dia sama kita? Kita juga bangkit. Itu nggak menjadikan dia berbeda dari kita. Karena kita semua sama-sama bangkit gitu guys. Kenapa? Karena kebangkitan menunjukkan dia adalah Tuhan. Mana ada manusia bangkit terus nggak mati-mati lagi? Lah, kita begitu loh. Orang penghuni surga itu nanti bangkit, nggak mati-mati lagi. Coba, makanya Luis itu belajar Islam, ya. Islam itu kita meyakini. Dan kita juga yakin agamanya juga begitu. Ketika kita bangkit nanti dari kematian, kita hidup kekal di surga. Di neraka memang kita tuh dimatikan, hidupkan lagi, dimatikan, hidupkan lagi. Di neraka. Tapi kalau di surga tidak. Kita bahkan ya, di neraka ya, kita tuh kayaknya nggak bakal mati-mati juga. Kenapa? Karena kita tuh cukup diganti kulitnya. Kan di situ disebutkan ya, di Quran tadi hari saya lupa itu, bahwa nanti ketika diazab itu yang diganti itu kulitnya. Karena kan kita udah bakar nih, sakit, kan? Yang diganti kulitnya. Nah, rupanya ilmuwan menemukan bahwa rasa sakit itu ada di bawah kulit, bukan di otak. Dan itu adalah sesuai dengan
saya lupa di Al-Quran apa di hadis ya, bahwa dikatakan bahwa nanti di neraka itu ya Allah akan ganti kulitmu dengan kulit yang baru agar kamu merasakan sakit. Artinya memang Allah tuh konfirmasi bahwa rasa sakit itu ada di kulit. Makanya kalau kita tuh pengen merasakan sakit, ya kulitnya diganti, bukan otak diganti. Makanya ada orang tuh yang ketika mau operasi itu kan dibius kulitnya. Yang disuntik apa? Kulitnya, bukan otaknya. Karena kulit itulah rasa sakit. Nah, makanya pertanyaan adalah dari mana Nabi Muhammad itu tahu bahwa rasa sakit itu ada di bawah kulit. Saraf rasa sakit itu di bawah kulit. Dari mana dia tahu? Kalau bukan dari Tuhan yang menciptakan gitu kan, yang Maha tahu itu, guys. Nada. Pasti setelah bangkit mati suri kan? Mati lagi nantinya. Hanya Yesus yang bangkit dan tidak mati. Bangkit, mati suri, mati lagi. Bangkit, mati suri, mati lagi. Guys, siapa sih yang mati, bangkit, mati suri, mati lagi? Ya, siapa, guys? Kalau dia dengar istilah ya, kalau ketika ada orang yang dikatakan mati suri, itu sesungguhnya bukan mati beneran. Itu adalah keadaan seperti apa ya? Ya, semacam bukan kematian, tapi semacam pingsan, guys. Mati suri itu istilahnya adalah pingsan. Dia tuh belum sampai pada taraf mati betulan, pingsan gitu. Ngerti nggak menulis nih? Jadi mati itu ya mati beneran. Ketika medis itu mengatakan bahwa tidak ada tanda kehidupan, itu mati betulan. Kalau masih ada tanda kehidupan, ya itu berarti dia mati suri gitu. Mati yang bukan beneran, guys. Semacam pingsan lah, atau kayak istilahnya tuh apa ya? Saya lupa di dunia kedokteran. Jadi kayak orang itu yang divonis jadi belum mati gitu. Belum mati, tapi kondisinya mungkin sekarat atau kondisinya itu adalah ya tidak sadarkan diri gitu. Sampai sekarang, bahkan sekarang dia ada di sorga. Suatu saat nanti akan datang kedua kalinya. Itulah kenapa kalau kamu... Ya, Adam juga pernah di surga, ya. Pernah di surga Adam. Apakah orang dengan di surga berarti dia Tuhan? Tidak. Dulu Adam, iblis, Hawa di surga. Jadi kepatokannya adalah Tuhan karena di surga, Adam juga pernah di surga. Dan kita nanti semua akan di surga, gitu. Di surga juga, itu guys. Logika berpikirnya kan. meminta supaya orang Kristen bertanya. Kristen tanyalah, benar gak itu Tuhan? Sekarang pertanyaan saya, kamu itu benar-benar tahu Yesus Kristus dalam Alkitab apa enggak sebenarnya? Kok bisa bikin postingan seperti itu? Ya pertanyakanlah. Pertanyakan ini ya sehari ini ya. Kenapa bisa Yesus dalam catatan-catatan sejarah, dia ini lahir di Bethlehem. Kenapa bisa di ajaranmu dibilang Yesus lahir di Jericho? Kenapa? Harusnya kita balikkan. Kok bisa disebutkan di bawah kurma, kok bisa sejarah itu mencatat di di Yerusalem? Kan ingat guys ya, sejarah itu tidak ada sesuatu yang pasti. Nama sejarah. Ingat, dalam kisah G30 kayaknya sejarah itu berbeda versi. Ada yang bilang itu adalah salahnya Soeharto, ada yang bilang itu salahnya Soekarno, ada yang bilang itu salahnya PKI, ada yang bilang itu adalah konflik internasional. Jadi sejarah itu nggak bisa kita pastikan kebenarannya. Versi Belanda ya, sejarah versi Belanda, pejuang Indonesia itulah pengkhianat pemberontak, teroris, orang jahat, perampok. Itu versi penjajah Belanda. Versi kita beda lagi. Jadi kita nggak bisa berpegang penuh pada sejarah, nggak bisa. Karena sejarah itu adalah ada dimasukkan situ adalah pendapat, sudut pandang, kesaksian. Ya belum tentu semuanya benar gitu, ya kan? Bisa jadi orang itu karena manusia itu kan punya potensi ngarang. Nah mungkin kita pastikan dia tuh 100% jujur. Makanya di Islam itu yang sejarah itu masuknya ke hadis, bukan di Quran. Ngerti ya? Jadi Quran itu objektif, hanya mencatat betul-betul apa yang Nabi Muhammad ucapkan tanpa ada tambah-tambah kurang-kurang dan dihafal biar lebih awet. Gitu guys. Jadi semua kata Nabi itu dicatat dan dihafal, nggak ditambah-tambah kurang-kurang. Jadi tidak ada satupun masuk sudut pandang manusia lainnya, nggak ada. Betul-betul apa yang disampaikan Nabi pure, tidak tambah-tambah kurang-kurang. Nah, beda sama hadis.
Jadi hadis itu mencatat semua kejadian di masa lalu. Hadis. Nabi Muhammad itu pernah begini, begitu. Nah itu perlu dicek karena itu sejarah. Jadi hadis adalah buku sejarah. Quran bukan. Quran itu betul-betul apa yang disampaikan Tuhan, firman Tuhan 100% tanpa ada tambahan sejarah di dalamnya. Jadi sejarah itu ada tapi dari berita Tuhan, bukan dari pandangan manusia. Kalau hadis baru. Misalnya dari Ibnu Abbas kepada siapa gitu kan, lalu kepada siapa lagi, itu dicek. Makanya hadis itu ada tingkatannya. Sahih, mutawatir, doif, meragukan, sampai ke palsu kan. Jadi ada klasifikasinya. Kalau mereka kan tidak. Semua sejarah itu dianggap benar semua. Islam tidak begitu. Islam itu dicek lagi, di cross check. Sejarah itu benar apa tidak. Kalau mereka tidak. Jadi ada bayangkan ya, sama kayak mereka tuh menganggap bahwa hadis itu adalah firman Tuhan dan tidak diklasifikasi. Jadi hadis itu nggak ada kategorinya. Mau palsu, mau asli, semuanya diakui benar. Nah itu guys, kacau nggak? Kacau. Karena sejarah itu perlu verifikasi. Ngerti nggak? Sejarah itu nggak bisa dipegang bulat-bulat, nggak bisa sejarah itu. Contoh, kematian Yudas. Yudas itu cara mati dalam Alkitab itu ada dua. Ya. Yang satu dikatakan bahwa dia berlari lalu dia jatuh dalam kondisi tertelungkup dengan usus yang terburai. Yang satu lagi dia menempelkan koin ke bait Allah dan dia gantung diri. Mana yang betul? Nah, mungkin dua-duanya betul. Karena dua versi sejarah kematian Yudas yang berbeda. Jadi mana yang betul gitu. Nah, ada orang Kristen yang dengan bingung dia kan, akhirnya dia melakukan apa? Digabungkannya dua kisah itu. Oh, itu sebenarnya satu versi, yaitu Yesus itu gantung diri di tepi jurang, di pohon di tepi jurang, lalu talinya putus, jatuh ke bawah, dia mati tertelungkup kena batu runcing dari bawah jurang. Ini kan mengada-ngada, guys. Jelas-jelas dua versi mau gabung di satu. Ya itu caranya. Gantung diri di bawah pohon di tepi jurang, lalu talinya putus, orang itu jatuh ke jurang, kena telungkup, dia perutnya terbelah karena batu runcing di dalam jurang. Harusnya kan nggak perlu gantung diri di pohon di tepi jurang, langsung aja lompat ke jurang gitu kan? Atau gantung diri di mana saja, nggak mesti di pohon. Di rumah kita bisa gantung diri, asal ada palang aja gitu guys, kita bisa gantung diri. Di pohon di mana saja, ya asal dia tuh pohon itu kita bisa posisi kaki kita tuh gantung. Udah, ngapain harus cari pohon di tepi jurang? Di situ terlihat bahwa mereka tuh memaksakan dua versi kematian Yudas di satu, padahal ada dua. Itulah bukti sejarah tuh bisa ada dua sudut pandang di situ. Jadi nggak bisa kita tuh memastikan sejarah tuh benar, nggak bisa. Contoh lagi, banyaknya jumlah-jumlah yang berbeda. Ada yang bilang dalam hal kereta kuda ya, dua penulis Alkitab tuh menjumlahkan jumlah yang berbeda. Ada yang bilang sekian jumlahnya, yang satu lagi kisah yang sama jumlahnya sekian, beda-beda. Itu bukti bahwa sejarah nggak bisa dipastikan. Contoh lagi kayak sejarah orang yang meninggal waktu zaman PKI dulu. Ada yang nyebut jutaan, ada yang bilang ratusan ribu kan. Mana yang benar? Contoh bahkan yang waktu 212 aja ya. 212 itu banyak beda pendapat versi itu. Yang datang 212 itu berapa sih? Ada yang bilang puluhan juta, ada yang bilang jutaan, ada yang bilang hanya ratusan ribu, ada yang bilang hanya puluhan ribu. Itu sejarah guys, nggak bisa kita pastikan kebenarannya 100%. Gitu loh. Nah, mereka memakai itu 100%. Di situ letak kacaunya gitu kan. Kalau kita tidak, kita filter lagi nih. Ada yang asli, doif, palsu, meragukan. Dicek tuh semua itu. Orangnya ini apakah jujur apa tidak? Apakah ini dapat dipercaya apa tidak? Apakah itu ada kisah lain yang sama apa tidak? Dicek. Kalau ada dua kisah yang beda, berarti ini hadis meragukan. Karena semua orang nggak ngomong sama hal sama. Tapi kalau semua orang ngomong hal sama, berarti kemungkinan ini hadis asli. Karena ada kesamaan antara cerita orang-orang. Contoh, misalnya di kampung ini ada kejadian. Ada orang yang mati ditemukan di kampung kita ini. Yang satu bilang, saya lihat dia tuh kayak kasus di Sika lah kemarin. Ya gitulah kira-kira guys. Ada yang melihat misalnya orang ini mati, orang ini mati dibunuh orang. Ada yang bilang orang ini mati sendiri gitu. Ada yang bilang orang ini matinya pas lagi berkebun. Ada yang bilang orang ini mati lagi nonton TV. Kan beda. Itu berarti kita nggak bisa memakai semuanya kan. Artinya ini adalah
Nggak bisa kita pakai salah satu orang ini untuk sebagai pendapat yang benar. Kenapa? Karena beda-beda. Ini bisa kita pakai ke basis gitu. Untuk kasus dia cara mati itu meragukan. Kita nggak tahu mana yang benar gitu. Jadi Islam tuh begitu. Kita tuh tidak pernah berpegang 100% pada sejarah. Karena sejarah itulah sumber manusia bisa benar bisa salah guys. Harus diteliti lagi. Harus dibuat klasifikasi kategori. Contoh kayak sejarah PKI kemarin ya, ada yang menganalisis bahwa yang masuk akal itu adalah bahwa ini adalah memang PKI. Ada yang bilang kasus kedua adalah, oh ya mungkin ada peran Soeharto, ada peran CIA. Jadi ada urutannya gitu. Mana yang kira-kira lebih masuk akal, mana yang tidak gitu. Jadi nggak ada yang 100% tuh dikatakan pasti benar. Tidak, bisa jadi yang benar malah yang bukan kita nggak benar gitu. Karena namanya sejarah itu memang sudut pandang manusia. Kita tidak mengalami langsung guys, itu bedanya. Makanya sejarah yang benar itulah dari Tuhan. Karena Tuhan itu tahu segalanya, manusia tidak tahu segalanya. Dan Tuhan itu pasti jujur. Mungkin Tuhan bohong kan? Bisa. Iya kan? Tanya itu Donditan. Tanya itu kayak nama. Terus pertanyaan saya. Menurut catatan sejarah, Yesus itu yang jelas-jelas dia lahir di kandang. Karena waktu itu ada sensus penduduk. Kemudian dia pulang ke Bethlehem. Di Bethlehem itu banyak sekali orang yang pulang kampung sehingga dia tidak dapat penginapan, lahir di kandang. Kenapa bisa tiba-tiba menurutmu dan ajaranmu lahir di mana tadi? Di bawah pohon kurma. Nah, ini logikanya ya. Ingat, waktu itu bukan hanya ada sensus. Sensus itu kan di Alkitab. Jangan lupa guys. Dulu ada berlaku syariatnya Musa, Taurat. Itu orang yang berzina itu akan dirajam batu sampai mati. Ada ayatnya, ada cek Alkitab. Hukuman bagi orang-orang yang berzina itu adalah dirajam sampai mati. Kita tahu Maria atau Maryam itu tidak punya suami. Ya. Artinya ketika dia melahirkan punya anak, artinya dia anaknya di siapa? Pastinya berzina. Karena nggak punya suami. Nah, Anda bayangkan ya, hukuman yang begitu keras waktu itu, Maria berani melahirkan di kota. Anda bayangkan itu. Bahkan di Citaluis itu ya, kita dengarkan kemarin, sejarah itu menuliskan bahwa yang versi Kristen, dia tuh melahirkannya bahkan di palungan suatu tempat ibadah Kristen, di tempat berdoanya jemaah gitu, yang pimpin pendeta. Anda bayangkan tempat justru di mana orang-orang itu yang mengeluarkan putusan untuk merajam, kayak hakimnya gitu guys. Misal kayak Islam itu di Islam kita tuh kalau saya Islam ditegakkan kayak di Aceh itu ya. Tapi Aceh belum Islamnya belum yang benar, yang betul-betul 100% ditegakkan. Jadi situ tuh orang berzina tuh hanya dicambuk. Kalau di Islam yang betulan itu ya, kalau dia berzina tuh dia dirajam sampai mati, gitu kan. Kalau suami dan yang udah punya istri suami, dirajam sampai mati. Jadi hukuman itu sangat berat sekali. Dulu tuh memang zina tuh dirajam sampai mati gitu. Jadi dan yang melakukan itu dan mengeluarkan fatwa itu kan para pemuka agama gitu. Nah, kok bisa-bisanya Maria itu berani melahirkan di kota? Ya. Itu orang kan langsung pasti akan melaporkan. Ini orang ini melahirkan ini bapaknya nggak ada, suaminya nggak ada. Dia berzina ini. Itu dia berzina. Makanya nggak mungkin dia berani melahirkan di kota. Ya kan? Karena itu adalah suatu hal yang akan ketahuan kalau dia tuh ada dituduh orang berzina, guys. Karena dia tidak punya suami kan Maria itu kan. Nah, jadi lebih masuk akal kalau dia tuh menyingkir dari kota dan pergi ke Jericho. Dan bukan ke Jericho-nya ya, tapi arah Jericho. Dia di bawah pohon kurma yang mana tidak ada orang di situ. Sehingga tidak ada yang melihat dia melahirkan. Jadi dia tuh selamat, nggak dikenakan hukuman rajam batu sampai mati, guys. Karena kalau ketahuan bahaya. Artinya dalam Alkitab berarti Maria ini nyari penyakit. Udah tahu hukumannya bagi orang yang berzina adalah rajam batu sampai mati, tapi dia berani melahirkan di kota, di area publik, guys. Karena kandang domba itu kan di situ kan kota. Kota berarti kan ada penghuninya. Kan bukan kota mati Yerusalem, itu kota besar, guys. Artinya
ada peluang untuk ditemukan. Nah itu berbahaya. Makanya lebih masuk akal kalau dia tuh menyingkir ya dari kota menuju ke kota yang sepi, tapi bukan kotanya, tapi di bawah pohon kurma. Bukan pohon kurma tengah kota guys, bukan, tapi arah ke Jericho gitu. Kenapa bisa? Pernah tanya nggak? Pernah tanya nggak? Kenapa bisa Maryam ibunya Yesus menurutmu itu, dia itu saudaranya Harun? Kenapa bisa? Pernah tanya apa enggak? Padahal kan Harun itu adalah saudaranya Musa. Guys, nama tuh ada yang sama ya, jangan salah. Jadi kita nggak bisa ya kayak Luis Prasetyo ya. Ada kalau dalam apa itu Luis Land atau Luis yang lain. Nama saya Bobby, banyak tuh yang pakai nama Bobby. Jadi masalah kesamaan nama nggak bisa diidentifikasi. Jadi seakan-akan hanya satu orang yang bernama Harun gitu, ya kan? Itu Harun Masiku juga namanya Harun juga. Jadi apa ya? Ini nggak bisa dengan dalil bahwa Harun itu kan saudaranya Musa. Kok bisa Harun itu apanya ada hubungan dengan Maria? Berarti dia nggak paham. Orang itu ya, apalagi orang dahulu, itu tuh suka nama itu dinisbatkan, ya. Namanya sama semua, guys. Ya kan? Jadi itu hal biasa. Kesamaan nama itu hal biasa. Bukan berarti yang punya nama Harun itu cuma satu orang aja gitu, guys. Itu kan jauh sekali ribuan tahun selisihnya dengan Yesus. Dan Miriam itu kakaknya Musa. Mereka kan bertiga saudara Harun, Miriam dan juga. Iya. Sekarang masih ada tuh namanya orang Muhammad. Ya kan? Jadi guys, Luis ini nggak ngerti bahwa nama itu bukan dipakai satu orang aja. Nama orang itu ada yang namanya sama banyak. Ya. Karena manusia ini ada miliaran. Bahkan nama orang ada aneh-aneh lagi guys. Ya. Ada nama orang itu pribadi dan segala macam. Jadi kalau nama nggak bisa dipakai seakan-akan bahwa nama itu adalah hanya dipakai satu orang. Tidak, nama itu adalah banyak orang pakai. Jadi dalam ribuan tahun itu sudah berapa orang yang pakai nama Harun gitu kan? Satunya Musa. 3 orang kan bersaudara. Miriam di situ itu bukan ibunya Yesus. Kenapa bisa? Pernah bertanya nggak saat ini? Tolong bertanya dan jelaskan kepada saya. Nah ini juga. Ya itu saya jelaskan kesamaan nama. Makanya kalau Anda lihat itu ya, ya kayak di sinetron itu ya, kesamaan nama toko cerita itu hanyalah fiktif. Ini nama tuh bisa dikasih ke siapa aja gitu, ya kan? Suka-suka manusia mau namain orang itu apa saja. Kebetulan sama, ya mau bilang apa, gitu. Apalagi jaraknya ribuan tahun gitu kan. Jadi ada orang dulu namanya Harun. Kalau ada kemudian nama Harun juga, bahkan bukan cuma lewat ribuan tahun, tiba-tiba nih nama anak saya Harun, misalnya. Tiba-tiba tetangga ngasih nama anaknya Harun. Ini nggak bisa protes dong. Suka-suka dia. Uang anak-anak dia. Jadi ada 2 orang nama Harun dalam waktu bersamaan. Jadi Luis ini nggak ngerti bahwa nama itu adalah sesuatu yang diberikan manusia tanpa aturan gitu guys, bebas. Sehingga kesamaan nama itu bukan suatu hal yang aneh lagi gitu kan. Bersambung dengan apa yang disampaikan oleh si Felix Yau. Felix Yau mengatakan, ya perbedaan antara Yesus dan Isa itu hanya perbedaan bahasa. Loh, gak bisa kamu mengatakan seperti itu, gak bisa. Bukan dia bilang hanya perbedaan bahasa. Kan dia bilang tadi di video Luis ini ya, bahwa kisahnya berbeda. Yesus dalam Alkitab dan Quran itu kisah berbeda. Itu termasuk poin tadi, bahwa di Quran itu dia dilahirkan di pohon kurma, bawah pohon kurma, di Alkitab di kandang domba. Jadi dia tuh Yesus tuh, tapi dia mau fokusnya pada namanya Yesus Isa. Kan orang taunya Yesus Isa. Isa itu kan lain lagi gitu. Yang ibaratnya dia tuh pengen ngomong bahwa berbeda tuh yang nampak tuh kan di casingnya. Tapi dia bedah tuh. Selain casingnya yaitu nama tadi, yang orang langsung tahu Yesus Isa, tapi juga kisahnya di background lagi sama Rexio guys. Cara bahasa Yesus jelas di bahasa Arab juga Isa Al-Masih itu sama. Cara bahasa orang Kristen Arab juga pakai kata Isa Al-Masih. Gak masalah gitu. Apa yang jadi persoalan? Konten yang kamu pahami tentang Yesus dan Isa ini sama apa enggak? Loh kalau dibilang tadi jelas beda loh.
Beda. Yesus Ya, itu sampaikan Flexiau bahwa ini orangnya sama, cuman namanya yang beda. Penamaannya, lafalnya, juga kisahnya. Dan kisah itu nggak 100% beda, guys. Ada yang sama, ada. Contoh apa yang dijadikan Yesus, itu sama dengan yang diajarkan Yesus di Quran, sama. Tidak boleh bunuh orang, tidak boleh merampok, tidak boleh memperkosa, bantu rakyat miskin, sama semuanya. Jadi ada yang sama, ada yang beda gitu. Gak semuanya beda, guys. air Bethlehem. Yesus putra Maria. Yesus dia lahir di kandang. Kisahnya jelas berbeda. Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian Sama kayak kisah Hitler. Ada yang bilang Hitler tuh matinya terbunuh waktu perang. Ada yang bilang Hitler masih hidup dan meninggal di satu daerah di Indonesia. Kita orang sama, Hitler sama, cuman berbeda-beda orang menuliskan di mana kematiannya gitu guys. Itu adalah hal yang biasa. Dia menjadikan itu orang berbeda gitu kan. akan datang kedua kalinya. Sama apa enggak? Dengan Isa yang kamu percayai si Felix. Ada yang sama, contoh kedatangan di Yesus yang kedua kali juga sama dalam Islam. Isa nanti akan datang juga kedua kalinya. Sama. Jadi ada yang sama dan ada yang beda. Tapi bukan berarti menjadikan itu bukan dua orang yang sama. Orangnya sama, tapi yang berbeda adalah namanya dan beberapa ajaran, bukan ajaran juga sih. Karena yang beda itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus itu. Tapi beberapa kisah hidupnya, guys. Cara dia lahir dan kematiannya gitu kan. Beda kan? Beda. Jadi jangan hanya bicara, oh itu beda, cuman beda. Beda apanya tadi tuh? Hanya beda secara bahasa. Oh nggak bisa, kamu harus. Makanya kalau Luis tuh nonton videonya utuh, kayak saya nih, nonton video utuh. Jadi ya Ustadz Rizal tuh bukan hanya ngomong di situ saja. Itu pun di situ Luis tidak tampilkan utuh. Ketika poin Ustadz Rizal mengatakan bahwa kisahnya juga beda. Yang satu lahir di kandang domba, yang satu di bawah kurma. Itu sampaikan Rizal di video lengkapnya, guys. Dan itu bukan hanya di situ, tempatnya juga. Tapi sayangnya Luis Press itu hanya cut memotong di bagian itu saja. Nanti nggak maksudnya. Makanya kita harus menyampaikan sesuatu itu utuh. Kayak saya ini, saya sampaikan utuh biar tidak terjadi pemotongan dan penggiringan, guys. Itu baru fair namanya kan. Jujur bahwa Yesus dan Isa beda secara esensial. Ya saya nggak tahu ya, mungkin maksud Anda itu sama Yesus yang itu, tapi faktanya beda. Faktanya berbeda. Anda tidak mempercayai Yesus yang sesuai fakta sejarah. Tidak ada yang namanya fakta sejarah. Sejarah itulah sesuatu yang masih diperdebatkan. Kalau semuanya fakta sejarah, artinya semua pendapat kita terima dong. Ada yang mengatakan bahwa 212 itu jumlahnya puluhan juta. Ada yang bilang 100.000. Mana yang benar? Nggak mungkin semuanya benar kan? Ada yang bilang itu bukan PKI yang salah, dalangnya Soeharto. Ada yang bilang dalang Soekarno. Ada yang bilang dalangnya Angkatan Darat. Mana yang benar? Sejarah itu bukan fakta, guys. Ya, nggak ada dibilang fakta sejarah ya. Fakta sejarah itu adalah kata-kata yang semu. Ya. Yang adalah fakta dari orang yang menyampaikan bahwa ya, ada orang yang mengatakan bahwa yang kudeta itu adalah PKI. Ya, ada yang mengatakan bahwa faktanya, ada yang bilang bahwa yang kudeta yang bersalah itu adalah Soeharto. Ya, ada faktanya orang bilang bahwa yang bersalah itu adalah Soekarno. Jadi fakta itu bukan sejarah itu sendiri, tapi fakta bahwa ada orang yang menyampaikan itu. Makanya sejarah itu bukan sesuatu yang pasti, masih diperdebatkan, guys. Gitu. Pertanyaan saya, kau percaya yang mana? Kamu percaya? Makanya kita tahu ya, pelajaran sejarah itu bukan ilmu pasti. Jadi Anda tahu ya, bagian-bagian ilmu pasti itu apa? Matematika, fisika, kimia, itu ilmu pasti. Sejarah bukan ilmu pasti, karena masih terjadi perdebatan, ya kan? Ada perbedaan-perbedaan. Kalau pasti kan pasti satu. Contoh matematika. 1 tambah 1 ya 2.
Nggak ada yang pendapat lain mengatakan bahwa enggak, 1+1 udah 3. Nggak ada, itu pasti berarti. Udah ada kesepakatan. Makanya bilang ilmu pasti. Sejarah masih jadi perdebatan gitu. Ya. Jadi nggak bisa Louis bilang bahwa ini adalah fakta sejarah, itu adalah fakta sejarah yang sebenarnya. Ya. Enggak. Nah, itu adalah suatu hal yang semu, guys. Sejarah itu. Bukan ilmu pasti. Yang mana? Yesus yang lahir di Bethlehem menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama. Dan di Bethlehem, dan juga dia lahir di kandang, yang dia mati di salib, dan juga bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, turun lagi kedua kalinya nanti. Atau kau percaya Yesus yang lahir di Yeriko katanya, yang lahir di bawah pohon kurma, yang tidak disalibkan, dan katanya akan datang dari langit. Yang mana yang Anda percaya? Jangan kabur imanmu, Felix dan Syahrini. Gak usah pertanyakan tentang iman kami. Pertanyakan dulu tentang imanmu dan apakah kamu tahu tentang Kristen. Kalau enggak, Justru karena mempertanyakan itu, mereka ya Kristeni masuk Islam. Kalau mereka tidak bertanya, mereka tidak masuk Islam. Karena ketika melihat sesuatu tuh ada yang tidak masuk akal, ya kita pertanyakan. Kalau dibilang jangan pertanyakan, berarti kan jatuhnya adalah imani saja, dogma imani saja. Makanya Louis dia tidak pernah akan dapatkan kebenaran, kan dia tidak pertanyakan itu. Jangan pertanyakan, kata dia. Orang wajib bertanyakan sesuatu yang nggak masuk akal. Itulah prinsip beragama. Kita tuh mempercayai sesuatu yang masuk akal. Beragama tuh pakai akal pikiran, bukan hanya hati saja. Ya, milih agama tuh butuh hati dan butuh pikiran. Nggak bisa ada tuh hanya hati aja, nggak bisa. Harus pakai akal juga. Karena ini agama. Sedangkan kita pilih sesuatu aja tuh pakai pikiran dan hati, masa agama tidak? Agama kan lebih tinggi daripada segalanya. Nah, makanya mereka ini adalah orang-orang yang berpikir dan merasakan. Ini kok nggak masuk akal ya, maka mereka pertanyakan. Tapi lu bilang apa? Jangan pertanyakan. Artinya dia memang tidak mau menggunakan logikanya, gitu guys. Makanya jangan pertanyakan, gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.